Saat pulang malam, aku memergoki ibuku mencuci piring dengan tangan gemetar karena dingin. Belum hilang syokku, ibu mertua merebut piring itu dan berteriak, "Hei tua, cuci yang bersih." Hatiku hancur, langsung kubalas mereka dengan, "Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih." Langit malam menggantung rendah ketika Juleha menuruni tangga bus terakhir. Udara dingin menyusup ke balik mantel tipis yang ia kenakan sejak pagi. Lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan mengikuti langkah kakinya. Jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam, waktu yang seharusnya menjadi jeda istirahat, bukan penutup kelelahan yang berlarut-larut. Hari itu bukan hari yang ringan. Lembur mendadak, tumpukan pekerjaan yang tak kunjung selesai, suara atasan yang meninggi karena target, semuanya masih berputar di kepalanya. Namun, lelah fisik itu kalah berat dibandingkan rasa bersalah yang sejak sore tadi menekan dadanya. Ia pulang terlalu malam lagi. Ia meninggalkan ibunya sendirian lagi. Rumah yang mereka tinggali berdiri di ujung gang sempit, cat dindingnya mulai pudar, sebagian terkelupas oleh hujan dan panas yang tak pernah berkompromi. Ketika Juleha membuka pagar kecil yang berderit pelan, tak ada suara televisi, tak ada tawa, bahkan tak ada percakapan. Rumah itu senyap, seolah napasnya ditahan. Ia membuka pintu perlahan, takut suara engselnya membangunkan orang-orang di dalam. Namun begitu pintu terbuka, cahaya redup dari dapur langsung menyambutnya. Bau sabun cuci piring bercampur dengan aroma nasi dingin memenuhi udara. Langkah Juleha terhenti. Di sana, berdiri ibunya. Perempuan tua itu membungkuk di depan bak cuci. Rambutnya yang memutih diikat seadanya, beberapa helai terlepas dan menempel di pelipis yang basah oleh keringat dingin. Kedua tangannya terendam air, bergetar halus namun terus bergerak, menggosok piring demi piring dengan kesabaran yang menyayat hati. Jemarinya tampak kemerahan, kulitnya mengeriput, seolah setiap detik di air dingin itu mencuri sisa kekuatan yang masih ia miliki. "Ibu," suara Juleha keluar nyaris tanpa bunyi. Perempuan itu menoleh perlahan. Senyumnya muncul, senyum yang selalu sama sejak Juleha kecil. Senyum yang berusaha menenangkan meski tubuhnya sendiri nyaris roboh. "Kamu pulang, Leha," ucapnya pelan. Piringnya hampir selesai. Kalimat sederhana itu seperti pukulan telak. Juleha merasa tenggorokannya mengencang. Hampir selesai. Seolah tugas itu memang kewajibannya. Seolah tangan gemetar itu tak perlu diperhatikan. Kenapa ibu masih di dapur? Juleha melangkah mendekat, meraih lengan ibunya. Dingin. Sangat dingin. Bukannya sudah malam? Ibunya terkekeh kecil. "Tadi habis makan. Ibu bersihkan saja sekalian, biar besok pagi tidak menumpuk." Juleha memalingkan wajah, menahan sesuatu yang mendesak keluar dari matanya. Ia tahu betul bagaimana ini bisa terjadi. Ia tahu siapa yang membiarkan ibunya melakukan semua ini. Ia tahu siapa yang duduk nyaman di ruang tengah, menunggu pagi tanpa memikirkan siapa yang membersihkan sisa malam. Dari arah ruang tengah, terdengar suara batu kecil, diikuti langkah kaki. Suaminya muncul di ambang pintu, mengenakan kaos rumah dan celana pendek, wajahnya datar tanpa ekspresi terkejut. "Kamu baru pulang?" tanyanya singkat, seolah jam tak pernah berdetak. "Iya," jawab Juleha pendek. Pandangan suaminya beralih ke dapur, ke piring-piring yang hampir bersih, lalu ke ibunya Juleha. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada rasa sungkan. Hanya anggukan kecil, lalu ia kembali ke ruang tengah, meninggalkan udara yang semakin dingin. Juleha mengepalkan tangan. Kukunya menekan telapak, mencoba menahan gejolak yang mulai menggeliat. Ia mengambil lap kering, menggantikan tangan ibunya dengan lembut. "Biar aku saja, Bu." Ibu duduk. Ibunya ragu. "Tidak apa-apa, Leha. Sedikit lagi." "Tidak." Juleha menggeleng, kali ini lebih tegas. "Ibu istirahat." Perempuan tua itu akhirnya mengalah, berjalan pelan menuju kursi kecil di sudut dapur. Langkahnya terseret, napasnya terdengar berat.
Juleha menatap punggung itu, punggung yang dulu selalu tegak saat menggendongnya kemana-mana, kini sedikit membungkuk karena usia dan beban yang tak seharusnya ia pikul. Air mata jatuh satu persatu ke lantai dapur, bercampur dengan cipratan air sabun. Juleha mengusapnya cepat, tidak ingin ibunya melihat. Ia menyelesaikan sisa piring dalam diam, setiap gesekan spons seolah menggores hatinya sendiri. Setelah semuanya rapi, ia mematikan keran dan mengeringkan tangannya. Ia mendekati ibunya, menyampirkan selimut tipis di bahunya. "Dingin, Bu." Ibunya tersenyum lagi. "Ibu tidak apa-apa. Kamu capek. Istirahatlah." Kalimat itu kembali menghantam. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ibunya masih memikirkan dirinya. Juleha membantu ibunya menuju kamar kecil di belakang, memastikan selimut menutupi tubuh renta itu dengan baik. Saat ia keluar dari kamar, pandangannya jatuh ke ruang tengah. Ibu mertuanya duduk di sofa, menonton tayangan ulang sinetron, ekspresinya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika mata mereka bertemu, perempuan itu hanya melirik sekilas. "Pulang malam terus," katanya tanpa menurunkan volume televisi. "Rumah jadi tidak keurus." Juleha membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Kata-kata itu menumpuk di dadanya, mendesak, memohon untuk dilepaskan. Namun ia menahannya. Untuk saat ini, ia menahannya. Ia melangkah ke kamar, duduk di tepi ranjang dalam gelap. Nafasnya berat. Tangannya masih terasa dingin, bukan karena air, tetapi karena perasaan yang mulai mengeras. Ia menatap layar ponselnya yang menyala, bayangan wajah ibunya terpantul samar. Di malam itu, Juleha akhirnya mengerti satu hal yang selama ini ia abaikan. Diamnya bukan lagi bentuk kesabaran. Diamnya telah berubah menjadi pengkhianatan kecil, yang perlahan menyakiti orang yang paling ia cintai. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Dan di dalam dada Juleha, sesuatu mulai bergerak, pelan namun pasti, menandai awal dari perubahan yang tak bisa lagi dihentikan. Pagi datang tanpa cahaya hangat. Matahari memang terbit, tetapi sinarnya tertahan awan kelabu yang menggantung rendah di atas atap rumah. Juleha terbangun sebelum alarm berbunyi. Tubuhnya lelah, namun pikirannya lebih letih. Bayangan tangan ibunya yang gemetar semalam terus terulang, seperti luka yang sengaja dibuka kembali. Ia bangkit perlahan agar tidak menimbulkan suara. Dari kamar kecil di belakang, terdengar batuk pelan, terputus-putus, disusul helaan napas panjang. Juleha menutup mata sejenak, lalu melangkah keluar kamar. Ibunya sudah duduk di tepi ranjang, mengenakan baju sederhana yang warnanya mulai pudar. Wajah itu terlihat pucat, garis-garis usia semakin jelas di sekitar mata dan bibir. Namun begitu melihat Juleha, senyum kecil kembali terbit, seolah rasa sakit hanyalah cerita sampingan yang tak perlu dibagi. "Kamu sudah bangun?" tanya ibunya. "Iya, Bu." Juleha mendekat, meraba kening ibunya. Tidak panas, tetapi dinginnya terasa tidak wajar. Ibu seharusnya istirahat lebih lama. Ibunya menggeleng. "Nanti siapa yang masak?" Pertanyaan itu membuat Juleha terdiam. Ia tahu jawabannya. Di rumah ini, peran telah dibagi secara tidak tertulis. Ada yang memerintah, ada yang menikmati, dan ada yang bekerja tanpa dihitung. Suara pintu kamar depan terbuka. Ibu mertuanya keluar dengan langkah pasti, mengenakan daster rapi, rambut tersanggul rapi seperti selalu. Pandangannya langsung tertuju ke arah dapur, lalu ke arah kamar belakang. "Belum masak?" suaranya terdengar tajam. "Sudah pagi begini?" Juleha menahan napas. Ia berdiri di depan ibunya, tanpa sadar membentuk jarak tipis, seperti pelindung yang rapuh. "Ibu belum enak badan," ucapnya hati-hati. "Nanti aku saja yang..." "Ah, alasan?" potong ibu mertua dengan cepat. "Kalau tidak kuat, bilang dari dulu. Jangan bikin repot." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa empati, tanpa rasa bersalah. Juleha merasakan sesuatu berdenyut di pelipisnya. Namun ia kembali menahan diri. Ia membantu ibunya berdiri, membawanya ke kursi dapur, lalu mulai menyiapkan sarapan dengan gerakan cepat. Suaminya muncul tak lama kemudian. Ia duduk di meja makan, membuka ponsel, jarinya sibuk menggulir layar.
Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan tentang kondisi perempuan tua yang duduk beberapa langkah darinya. "Tehnya mana?" tanyanya tanpa menoleh. Juleha menuangkan teh, meletakkannya di depan suaminya. Gelas itu bergetar sedikit di tangannya. Ia menarik kursi, duduk sebentar, berharap ada ruang untuk bicara. Namun suaminya sudah berdiri, meraih tas kerjanya. "Nanti aku pulang malam," katanya singkat. "Makan siang jangan telat." Ia pergi begitu saja. Pintu tertutup, menyisakan udara yang terasa semakin sempit. Ibu mertua mendengus pelan, lalu ikut kembali ke kamar depan. Juleha menoleh ke arah ibunya. Perempuan itu menunduk, tangannya saling menggenggam di pangkuan. "Maafkan ibu," ucapnya lirih. "Kalau saja ibu tidak merepotkan." "Jangan bilang begitu," potong Juleha cepat. Suaranya bergetar. Ibu tidak salah apa-apa. Namun kalimat itu terasa kosong di telinganya sendiri. Karena ia tahu, meski ibunya tidak salah, rumah ini tidak pernah benar-benar menerima keberadaannya. Siang berlalu dengan lambat. Juleha bekerja dari rumah hari itu, menatap layar komputer sambil sesekali melirik ke arah dapur. Ibunya bersikeras mencuci beberapa peralatan makan, meski Juleha sudah melarang. Setiap suara piring beradu membuat dadanya mencelos. Menjelang sore, ibu mertua keluar lagi. Ia membawa setumpuk pakaian kotor, meletakkannya di dekat mesin cuci. "Ini dicuci hari ini," katanya datar. "Jangan ditunda." Juleha menatap pakaian itu. Sebagian besar bukan miliknya, bukan milik suaminya. Ia tahu siapa yang akan mengerjakannya. "Ibu capek," katanya, menunjuk ke arah ibunya. Ibu mertua tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip sindiran. "Capek itu biasa. Dulu saya juga begitu. Jangan manja." Kata itu menusuk lebih dalam dari tamparan. Juleha merasakan tangannya dingin. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini bukan soal manja, ini soal kemanusiaan. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Malam datang kembali, membawa kelelahan yang sama. Saat Juleha membantu ibunya berbaring, ia duduk lebih lama di sisi ranjang, memandangi wajah yang kini tertidur dengan napas tidak teratur. Di ruang tengah, televisi kembali menyala, suara tawa buatan memenuhi rumah. Suaminya sudah pulang, bercakap ringan dengan ibunya, seolah hari itu berjalan normal. Juleha berdiri di ambang pintu kamar belakang, memandang punggung ibunya yang ringkih. Di dadanya, perasaan asing mulai tumbuh. Bukan hanya sedih, bukan hanya marah, tetapi kesadaran pahit bahwa rumah ini bukan tempat berteduh bagi orang yang paling ia cintai. Malam itu, Juleha duduk sendirian di kamar. Lampu dimatikan, hanya cahaya ponsel yang menerangi wajahnya. Ia menatap layar lama sekali, jarinya menggenggam erat, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Ia belum melakukan apa-apa, belum berkata apa-apa. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Dan seperti retakan halus pada kaca, keputusan itu mungkin belum terlihat, tetapi ia tahu, sekali muncul, ia takkan bisa dihapus begitu saja. Hari-hari berikutnya berjalan seperti roda yang berdecit pelan, terus berputar tanpa pernah benar-benar bergerak maju. Juleha merasakan kelelahan yang berbeda, bukan sekadar letih karena pekerjaan, melainkan letih karena harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap pagi ia bangun lebih awal, memastikan ibunya tidak terlalu banyak bergerak. Setiap malam ia pulang dengan dada sesak, takut mendapati pemandangan yang kembali melukai hatinya. Pagi itu, suara piring beradu terdengar lebih keras dari biasanya. Juleha yang sedang menyiapkan berkas kerja di ruang makan langsung menoleh. Ibunya berdiri di dapur, mencoba mengangkat panci besar yang hampir penuh air. Tangannya gemetar, lututnya terlihat tidak stabil. "Ibu, jangan diangkat," kata Juleha cepat, bangkit dari kursinya. Namun terlambat. Air di dalam panci berguncang, sebagian tumpah ke lantai. Bunyi air yang mengenai keramik terdengar nyaring, disusul helaan napas panik dari ibunya. Belum sempat Juleha membantu, suara langkah keras datang dari kamar depan. Ibu mertuanya muncul dengan wajah masam, matanya langsung tertuju pada lantai yang basah. "Ya ampun," katanya dengan nada tinggi, "selalu saja bikin berantakan." Ibunya menunduk, tubuhnya bergetar.
Maaf, Bu. Tangan saya. Alasan terus, potong ibu mertua. Kalau tidak sanggup, jangan pegang barang berat. Nanti kalau jatuh, siapa yang repot? Juleha merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia mengambil kain pel, berlutut membersihkan lantai. Setiap usapan terasa seperti merendahkan dirinya sendiri. Ia melirik ibunya yang masih berdiri terpaku, seolah tidak tahu harus kemana. Duduk, Bu, ucap Juleha pelan namun tegas. Ibunya menuruti, berjalan tertatih menuju kursi. Ibu mertua mendecakkan lidah, lalu kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata lagi. Saat dapur kembali rapi, Juleha duduk di samping ibunya. Ia menggenggam tangan keriput itu, merasakan dingin yang tak kunjung pergi. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku yang salah, bisik Juleha. Ibunya tersenyum lemah. Kamu tidak salah, Leha. Ibu cuma tidak mau jadi beban. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk perlahan. Beban. Kata itu terus terngiang di kepala Juleha, bahkan setelah ibunya tertidur siang itu. Sore hari, suaminya pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tengah, membuka televisi, sementara Juleha masih menyelesaikan pekerjaan di laptop. Dari dapur, ibunya menyiapkan minuman dengan gerakan hati-hati. Teh pahit saja, kata suaminya tanpa menoleh. Ibunya mengangguk, menuangkan air panas. Tangannya kembali gemetar, beberapa tetes air tumpah ke meja. Juleha bangkit, hendak membantu, tetapi suara suaminya lebih dulu terdengar. Kenapa sih selalu tumpah? Nada suaranya meninggi. Susah sekali bikin teh. Ibunya terkejut, hampir menjatuhkan gelas. Maaf, tangan saya. Sudah, suaminya mengibaskan tangan. Kalau begini terus, merepotkan semua orang. Kata-kata itu menggantung di udara. Juleha berdiri kaku, dadanya berdenyut keras. Ia ingin melangkah maju, ingin membela, tetapi kakinya terasa berat. Diamnya kembali menguasai dirinya, dan ia membenci dirinya sendiri karena itu. Malam datang membawa hujan rintik. Atap rumah memantulkan bunyi tetesan yang konstan, menambah kesan dingin. Juleha membantu ibunya ke kamar, mengganti bajunya, memastikan selimut menutup rapat. Ibu harus kuat, kata Juleha, lebih kepada dirinya sendiri. Ibunya mengangguk pelan. Ibu kuat, asal kamu juga kuat. Setelah ibunya tertidur, Juleha keluar. Di ruang tengah, ibu mertua dan suaminya berbincang pelan, namun cukup jelas untuk didengar. Seharusnya dari dulu kamu pikirkan ini, kata ibu mertua. Orang tua itu tempatnya di rumah sendiri, bukan ikut anak terus. Suaminya menghela napas. Aku tahu, Bu. Tapi Leha keras kepala. Kata-kata itu membuat langkah Juleha terhenti. Ia berdiri di balik dinding, jantungnya berdebar. Kasihan kamu, lanjut ibu mertua. Punya istri tapi masih harus mengurus ibunya. Tidak fokus. Juleha menutup mata. Dunia seolah menyempit, suara hujan berubah menjadi dengung yang memekakan. Di momen itu, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Mereka tidak pernah melihat ibunya sebagai manusia. Hanya sebagai gangguan. Sebagai beban yang harus disingkirkan. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Duduk di tepi ranjang, ia menatap kosong ke arah jendela. Hujan mengalir di kaca, membentuk garis-garis panjang, seperti air mata yang tak pernah kering. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka galeri, menemukan foto lama. Ia kecil, digendong ibunya di depan rumah sederhana. Senyum ibunya lebar, matanya berbinar, penuh harapan. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, saat dunia belum sekeras ini. Air mata akhirnya jatuh. Bukan isak keras, melainkan tangis tertahan yang membuat dadanya sakit. Ia menggigit bibir, mencoba menahan suara. Di malam itu, Juleha mengerti bahwa diam bukan lagi pilihan netral. Diam telah menjadi keputusan yang melukai. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan, belum tahu bagaimana caranya. Namun satu hal mulai jelas di benaknya, seperti cahaya kecil di ujung lorong panjang. Ia tidak akan membiarkan ibunya terus dipatahkan, sedikit demi sedikit, di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Di balik hujan yang belum reda, tekad itu tumbuh pelan,
rapuh namun nyata. Dan Juleha tahu, saat tekad itu menguat, tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Pagi itu Juleha terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman ia memanggul beban yang tidak terlihat. Hujan telah berhenti, tetapi sisa dinginnya masih menempel di udara. Dari balik pintu kamar belakang, terdengar suara batuk ibunya, lebih keras dari biasanya, diselingi tarikan napas yang pendek dan tertahan. Juleha langsung bangkit. Ia membuka pintu perlahan dan mendapati ibunya duduk di tepi ranjang. Tubuhnya sedikit membungkuk, tangan kirinya menekan dada. Wajah tua itu tampak pucat, bibirnya kering, namun begitu melihat Juleha, senyum kecil tetap dipaksakan muncul. "Ibu tidak apa-apa," ucapnya lebih dulu, seolah membaca kekhawatiran di mata anaknya. Kalimat itu tidak lagi menenangkan. Justru sebaliknya, membuat dada Juleha terasa makin sesak. Ia mendekat, berjongkok di depan ibunya, menggenggam kedua tangan yang dingin itu. "Ibu harus ke dokter," kata Juleha pelan namun tegas. Ibunya menggeleng. "Tidak usah. Nanti habis uang. Lagi pula cuma masuk angin." Masuk angin. Kata yang terlalu sering dipakai untuk menutupi rasa sakit yang sebenarnya. Juleha menunduk, rahangnya mengeras. Ia tahu, ibunya terbiasa menahan. Terbiasa mengalah. Terbiasa mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Kenangan lama muncul begitu saja, seperti pintu yang terbuka tanpa diminta. Ia teringat masa kecilnya, ketika hujan deras mengguyur atap rumah kayu mereka. Ibunya memeluknya erat, menyelimuti tubuh kecilnya dengan kain tipis, sementara dirinya sendiri menggigil. Ia teringat malam-malam ketika ibunya pulang larut setelah bekerja serabutan, tetap menyisakan tenaga untuk menyiapkan makan dan memastikan Juleha belajar. Ia teringat bagaimana ibunya selalu berkata, "Tidak apa-apa," meski jelas-jelas ada luka di balik kata itu. Juleha mengusap wajahnya. Nafasnya terasa berat. Di luar kamar, suara langkah kaki mendekat. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu, matanya menyapu ruangan dengan cepat. "Belum masak?" tanyanya tanpa basa-basi. Juleha menoleh. "Ibu saya sakit." Ibu mertua mengangkat alis. "Sakit sedikit saja. Orang tua memang begitu. Jangan dibiasakan dimanja." Kata-kata itu jatuh begitu ringan dari bibirnya, seolah rasa sakit bisa diukur dari usia. Juleha berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menunduk. "Dia ibu saya," katanya, suaranya rendah namun jelas. Ibu mertua terdiam sesaat, lalu mendengus. "Dan kamu istri anak saya. Jangan lupa posisi." Posisi. Kata itu menggantung di udara, menekan, menuntut. Juleha merasakan sesuatu bergetar di dadanya, bukan amarah yang meledak, melainkan luka lama yang kembali terbuka. Ia tidak membalas. Ia hanya menutup pintu kamar perlahan, memisahkan ibunya dari tatapan dingin itu. Di balik pintu tertutup, ia bersandar sejenak, memejamkan mata. Tangannya mengepal, kukunya menekan kulit. Siang itu, Juleha meminta izin bekerja dari rumah. Ia menolak permintaan ibunya untuk tetap melakukan pekerjaan rumah. Ia memasak sendiri, membersihkan sendiri, memastikan ibunya tetap berbaring. Setiap kali ibunya mencoba bangkit, Juleha menahannya dengan senyum yang dipaksakan. "Sekarang giliran aku," katanya. Ibunya menatapnya lama. Ada rasa haru bercampur sedih di mata keruh itu. "Maafkan ibu." Kata itu membuat Juleha nyaris menangis. Tidak ada yang harus ibu minta maafkan. Namun di sudut hatinya, ia tahu, permintaan maaf itu bukan hanya untuk hari ini. Itu adalah akumulasi dari bertahun-tahun merasa tidak pantas, merasa berlebihan, merasa harus selalu mengalah. Sore menjelang, suaminya pulang. Ia langsung menyadari suasana rumah yang berbeda. Dapur lebih sepi, televisi mati, ibunya Juleha tidak terlihat mondar-mandir seperti biasa. "Kenapa rumah begini?" tanyanya sambil membuka sepatu. "Ibu sedang istirahat," jawab Juleha. Suaminya mengerutkan kening. "Terus makan malam bagaimana?" Juleha menatapnya. Ada jeda singkat sebelum ia menjawab. "Aku masak nanti." Suaminya mengangguk, lalu duduk, seolah urusan selesai sampai di situ. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada perhatian lebih.
Juleha kembali merasakan kehampaan yang sama. Malam turun perlahan. Setelah makan, ibu mertua kembali melontarkan komentar, kali ini lebih pelan, namun cukup tajam. Kalau begini terus, rumah ini jadi tidak terurus. Katanya, kamu harus tegas. Jangan semua dituruti. Juleha menunduk, memotong buah di dapur. Pisau di tangannya berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, seolah tidak mendengar. Saat malam semakin larut, Juleha duduk di sisi ranjang ibunya. Nafas ibunya sudah lebih teratur, tetapi wajahnya masih tampak lelah. Leha, panggil ibunya pelan. Kalau ibu pergi, kamu jangan sedih. Kalimat itu membuat jantung Juleha seperti diremas. Jangan bicara begitu. Ibunya tersenyum samar. Ibu cuma ingin kamu bahagia. Jangan karena ibu, hidupmu jadi berat. Air mata akhirnya jatuh. Juleha menggenggam tangan ibunya erat-erat. Hidupku berat justru kalau ibu diperlakukan seperti ini. Ibunya terdiam. Ada getar halus di sudut matanya. Malam itu, setelah memastikan ibunya tertidur, Juleha kembali ke kamar. Ia duduk lama dalam gelap, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan kesabarannya semakin menipis. Ia mengambil ponsel. Jarinya melayang di layar, ragu, lalu membuka daftar kontak. Ada satu nama yang selama ini jarang ia sentuh. Nama yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat, bukan untuk keluhan sepele. Juleha menatap nama itu lama sekali. Belum ditekan. Belum dihubungi. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menutup kemungkinan. Ia menyadari, luka yang terus dibiarkan akan bernanah. Dan ia tidak ingin menunggu sampai semuanya terlambat. Di dalam dirinya, keputusan itu belum bulat. Tetapi arahnya sudah jelas. Kesabarannya bukan tanpa batas. Dan cinta pada ibunya jauh lebih besar daripada ketakutannya akan kehilangan apapun yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Malam itu berjalan lebih lambat dari biasanya, seolah waktu sengaja menahan langkahnya untuk memberi ruang pada kegelisahan yang menggantung di udara. Juleha duduk di kursi dapur dengan punggung bersandar pada dinding, memejamkan mata sejenak. Kepalanya berdenyut pelan, bukan karena sakit, melainkan karena pikiran yang terus berputar tanpa arah pasti. Dari kamar belakang, terdengar napas ibunya yang belum sepenuhnya stabil. Kadang tersendat, kadang terlalu dalam. Setiap perubahan irama itu membuat jantung Juleha ikut bergetar. Ia bangkit, membuka pintu kamar perlahan, memastikan ibunya masih terlelap. Wajah tua itu terlihat lebih tenang, meski garis lelah tetap jelas membekas. Juleha duduk di sisi ranjang, mengamati setiap tarikan napas ibunya. Dalam keheningan itu, rasa bersalah kembali datang, menekan dadanya tanpa ampun. Ia merasa terlambat menyadari. Terlambat melindungi. Kenangan lain muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Ia teringat hari ketika ayahnya meninggal. Ibunya berdiri di depan liang lahat dengan wajah kosong, menahan tangis demi terlihat kuat di hadapan orang lain. Sejak hari itu, ibunya menjadi segalanya. Tulang punggung, pelindung, dan tempat pulang. Tidak pernah sekalipun ibunya mengeluh. Bahkan ketika hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dan kini, perempuan yang sama harus menunduk di rumah orang lain. Harus meminta maaf karena tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Harus dianggap beban hanya karena usia telah merenggut tenaganya. Juleha mengepalkan tangan. Dadanya terasa panas. Ia keluar dari kamar, menutup pintu perlahan. Di ruang tengah, ibu mertuanya masih terjaga, menonton acara larut malam dengan suara cukup keras. Suaminya duduk di sampingnya, tertawa kecil menanggapi sesuatu di layar. Juleha berdiri sejenak di ambang pintu, memandangi pemandangan itu. Ada sesuatu yang terasa sangat asing. Seperti sedang melihat orang-orang yang tidak lagi ia kenal. Bisa kecilkan suaranya? Ujar Juleha akhirnya. Suaminya menoleh, tampak sedikit terkejut. Kenapa? Ibu sedang tidak enak badan. Ibu mertua mendengus. Ah, cuma batuk sedikit. Jangan dibuat seolah sakit parah. Juleha menatap perempuan itu. Kali ini lebih lama. Lebih dalam. Ia membuka mulut,
lalu menutupnya kembali. Ada ribuan kata yang ingin keluar, tetapi semuanya terasa sia-sia jika diucapkan pada telinga yang menolak mendengar. Ia kembali ke dapur, menyiapkan air hangat dan obat untuk ibunya. Saat hendak kembali ke kamar, ia mendengar suara ibu mertuanya berbicara, tidak terlalu pelan. "Begini ini kalau orang tua dibawa tinggal," katanya. "Semua jadi repot." Suaminya tidak menanggapi. Diamnya seperti persetujuan tak terucap. Langkah Juleha terhenti. Tangannya yang memegang gelas bergetar. Air di dalamnya berguncang, hampir tumpah. Ia berdiri membeku, menatap lantai, mencoba menenangkan napasnya yang mulai tidak teratur. Ia masuk ke kamar ibunya, memberikan obat dengan tangan gemetar. Ibunya menatapnya, seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda. "Kamu kenapa?" tanya ibunya pelan. "Tidak apa-apa," jawab Juleha cepat, terlalu cepat. Ibunya tersenyum samar. "Kalau capek, kamu istirahat. Ibu bisa sendiri." Kalimat itu membuat Juleha nyaris runtuh. Ia menggeleng, air mata menggenang di matanya. "Ibu tidak sendiri," katanya lirih. "Aku di sini." Ibunya mengangguk, meski di matanya ada keraguan yang menyayat. Malam semakin larut. Setelah memastikan ibunya tertidur kembali, Juleha keluar. Rumah terasa lebih dingin. Televisi sudah mati, ibu mertua dan suaminya masuk ke kamar mereka tanpa sepatah kata. Tidak ada salam. Tidak ada perhatian. Juleha kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang tergeletak di atas meja kecil. Nama itu kembali terlintas di benaknya. Nama yang sejak tadi berputar-putar di kepalanya seperti gema yang tak kunjung padam. Ia mengambil ponsel, membuka layar. Tangannya ragu, jempolnya berhenti tepat di atas nama itu. Detik demi detik berlalu. Napasnya tertahan. Ia meletakkan ponsel kembali. Belum sekarang, batinnya berkata. Belum malam ini, namun takdir seolah tidak ingin menunggu. Dari kamar belakang, terdengar suara benda jatuh disusul erangan tertahan. Juleha terlonjak berdiri, berlari tanpa sempat berpikir. Pintu kamar ibunya terbuka dengan hentakan ringan. Ibunya tergeletak di lantai, berusaha bangkit dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu." Juleha berlutut, memeluk bahu ibunya. "Kenapa bangun sendiri?" Ibunya terengah. "Ibu, mau ke kamar mandi." Juleha membantu ibunya duduk. Jantungnya berdegup liar. Ia memanggil suaminya dengan suara keras. Tidak ada jawaban. Ia memanggil lagi, lebih keras. Lampu kamar depan menyala, pintu terbuka. "Ada apa sih?" Suara suaminya terdengar kesal. "Ibu jatuh," kata Juleha cepat. "Aku butuh bantuan." Suaminya mendekat, melihat sekilas, lalu menghela napas. "Kenapa tidak hati-hati?" Kalimat itu seperti tamparan. Ibu mertua muncul di belakangnya, melipat tangan. "Sudah saya bilang," katanya datar. "Kalau tidak kuat, jangan memaksakan diri." Juleha menatap mereka, satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut, tidak merasa ragu. Yang ada hanya kemarahan dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia membantu ibunya berdiri, membawanya kembali ke ranjang dengan susah payah. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang menawarkan diri. Juleha melakukan semuanya sendiri. Setelah ibunya berbaring kembali, Juleha berdiri di tengah kamar. Ia berbalik, menatap suaminya dan ibu mertuanya dengan mata yang basah namun tajam. "Keluar," katanya singkat. Mereka terdiam. Suaminya mengernyit. "Apa?" "Keluar," ulang Juleha. "Ibu butuh istirahat." Ibu mertua mendengus, tetapi akhirnya berbalik pergi. Suaminya mengikuti, masih dengan wajah tidak puas. Pintu tertutup. Juleha berdiri lama di sana, napasnya memburu. Ia menatap ibunya yang kini terlelap kembali, lebih lemah dari sebelumnya. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya benar-benar berubah. Ia keluar dari kamar, kembali ke kamarnya sendiri. Tanpa ragu lagi, ia mengambil ponsel. Tangannya tidak lagi gemetar. Matanya kering, tekadnya bulat. Nama itu kembali muncul di layar.
Dan kali ini, Juleha menekannya. Nada sambung terdengar 1 kali, 2 kali. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, setelah panggilan ini, tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Malam itu, di rumah yang sunyi dan dingin, kesabaran Juleha akhirnya mencapai batasnya. Dan tanpa suara keras, tanpa amarah yang meledak, ia memulai langkah pertama menuju perubahan yang akan mengguncang segalanya. Nada sambung itu terputus, digantikan suara yang tenang namun tegas di seberang sana. Juleha tidak langsung berbicara. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan getar yang hampir kembali menguasai dadanya. Di balik pintu kamar, rumah masih sunyi, seolah tidak menyadari bahwa satu keputusan barusan telah mengubah arah segalanya. "Aku Juleha," ucapnya akhirnya, pelan namun jelas. Suara di seberang terdiam sesaat, lalu menjawab dengan nada yang berbeda, lebih waspada. "Aku dengar." Hanya 2 kata itu, tetapi cukup membuat Juleha menutup mata. Tidak ada pertanyaan berlebihan. Tidak ada basa-basi. Seolah orang itu memang sudah menunggu. "Aku butuh bantuan," lanjut Juleha. Sekarang, ia tidak menjelaskan panjang lebar. Tidak menceritakan semuanya. Ia hanya menyebutkan kondisi ibunya, rumah tempat ia tinggal, dan 1 kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya dengan mantap, "Aku tidak ingin ini berlanjut." Keheningan menyelimuti percakapan selama beberapa detik. Juleha bisa mendengar napasnya sendiri. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih rendah namun pasti. "Baik, jangan lakukan apa-apa dulu. Aku yang akan mengurus." Panggilan berakhir tanpa penjelasan tambahan. Juleha menurunkan ponsel perlahan. Tangannya masih hangat, seolah tersisa energi dari keputusan yang baru saja ia buat. Ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal ia yakini, ia tidak lagi sendirian. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, memijat pelipisnya. Pikirannya berusaha merangkai kemungkinan, tetapi terlalu banyak yang tidak ia ketahui. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan aneh. Seperti setelah hujan panjang, udara menjadi lebih ringan meski tanah masih basah. Di luar kamar, terdengar langkah kaki tergesa. Pintu kamar depan terbuka, lalu suara ibu mertua memanggil suaminya dengan nada tidak biasa. Lebih rendah, lebih cepat. "Ada apa?" tanya suaminya. Juleha mendengar jawaban yang terpotong, terlalu pelan untuk ditangkap. Namun ada sesuatu yang berubah. Suara mereka tidak lagi santai. Ada ketegangan yang samar namun nyata. Beberapa menit kemudian, pintu kamar Juleha diketuk. Ketukan itu ragu, tidak seperti biasanya. Juleha berdiri, membuka pintu sedikit. Suaminya berdiri di sana, wajahnya tampak gelisah. "Kamu habis menelepon siapa?" Pertanyaan itu membuat alis Juleha terangkat perlahan. Ia menatap suaminya, tidak segera menjawab. Ada jeda yang sengaja ia ciptakan. "Kenapa?" balasnya tenang. Suaminya menghela napas, mengusap rambutnya. Tadi ada panggilan masuk ke ponsel ibu. Orangnya tanya macam-macam. Juleha tidak terkejut. Ia hanya mengangguk kecil. "Oh." Reaksi itu justru membuat suaminya semakin resah. "Kamu tahu sesuatu?" Juleha menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat suaminya sebagai tempat bergantung, melainkan sebagai seseorang yang sedang kehilangan kendali. "Aku cuma ingin ibu baik-baik saja," jawabnya singkat. Suaminya terdiam. Dari arah ruang tengah, ibu mertua muncul, wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Tatapannya tajam, menusuk. "Kamu mengadu ke siapa?" tanyanya tanpa basa-basi. Nada itu bukan lagi merendahkan, melainkan curiga. Juleha melangkah keluar kamar, menutup pintu di belakangnya dengan pelan, seolah membatasi ruang antara mereka dan ibunya yang sedang beristirahat. "Aku tidak mengadu," kata Juleha. "Aku minta bantuan." "Bantuan dari siapa?" ibu mertua mendesak. Juleha tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Itu tidak penting." Perempuan itu tampak ingin berkata sesuatu, tetapi tertahan. Ada ketakutan yang belum sepenuhnya muncul, namun sudah mulai terasa. Juleha bisa melihatnya, dari cara tangan ibu mertuanya mencengkeram ujung daster, dari napasnya yang tidak lagi stabil.
Pagi datang dengan suasana yang ganjil. Tidak ada suara televisi. Tidak ada perintah keras dari dapur. Ibu mertua mondar-mandir dengan gelisah, beberapa kali memeriksa ponselnya. Suami Juleha duduk diam di ruang tengah, pandangannya kosong. Juleha fokus pada ibunya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, membantu ibunya makan, memastikan obat diminum tepat waktu. Setiap sentuhan ia lakukan dengan penuh perhatian, seolah ingin menebus semua hari yang terlewat. "Ibu," bisik Juleha saat menyuapi. "Sebentar lagi semuanya akan berubah." Ibunya menatapnya dengan mata lelah. "Kamu jangan bikin masalah, Leha." Juleha tersenyum lembut. "Ini bukan masalah. Ini perlindungan." Menjelang siang, suara ketukan terdengar di pintu depan. Tidak keras, tetapi cukup membuat seluruh rumah terdiam. Ibu mertua tersentak, suaminya berdiri terlalu cepat hingga kursinya hampir jatuh. "Siapa?" tanya ibu mertua, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban langsung. Ketukan terdengar lagi, kali ini disertai suara yang tenang namun berwibawa. Juleha tidak bergerak. Ia tetap duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya. Suaminya berjalan ke pintu dengan langkah berat. Saat pintu terbuka, Juleha tidak bisa melihat siapa yang datang, tetapi ia bisa merasakan perubahan udara, seolah tekanan di dalam rumah tiba-tiba bergeser. Percakapan berlangsung singkat, terpotong-potong. Ada penyebutan nama. Ada pertanyaan yang dijawab tergagap. Juleha mendengar napas ibu mertuanya semakin cepat, hampir seperti orang yang menahan panik. Tak lama kemudian, pintu ditutup kembali. Suaminya berbalik, wajahnya pucat. Matanya mencari Juleha, penuh kebingungan dan ketakutan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kamu tahu mereka datang?" tanyanya. Juleha berdiri perlahan. "Aku bilang aku minta bantuan." Ibu mertua terduduk di sofa, tubuhnya melemah. "Apa yang kamu lakukan?" suaranya bergetar. "Kamu mau menghancurkan keluarga ini?" Juleha menatap perempuan itu lama. Dalam diamnya, ia merasakan kekuatan yang asing namun menenangkan. "Aku hanya berhenti membiarkan ibu dihancurkan." Kata-kata itu jatuh dengan tenang, tetapi dampaknya terasa seperti gema panjang. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis dramatis. Hanya kesadaran perlahan bahwa sesuatu yang selama ini mereka anggap aman kini mulai goyah. Dari kamar belakang, terdengar batuk pelan ibunya. Juleha segera berbalik, kembali ke sisinya, seolah dunia luar tidak lagi sepenting itu. Di hari itu, keseimbangan rumah mulai retak. Kesombongan yang dulu berdiri kokoh kini digantikan kegelisahan. Dan Juleha, yang selama ini memilih diam, kini berdiri di titik di mana kata mundur tidak lagi memiliki arti. Pagi itu rumah terasa asing, seperti bangunan yang sama tetapi diisi oleh udara berbeda. Tidak ada suara perintah keras, tidak ada dengusan meremehkan. Yang ada hanya langkah-langkah tertahan dan tatapan yang saling menghindar. Juleha bangun lebih awal, bukan karena gelisah, melainkan karena kebiasaan. Ia mengecek ibunya terlebih dahulu, memastikan napasnya stabil, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Ibunya terjaga dengan mata setengah terbuka. "Semalam ada tamu?" tanyanya pelan. Juleha mengangguk. "Sebentar saja." Ibunya menatap wajah anaknya lama, seolah membaca sesuatu yang tak terucap. "Kamu kelihatan berbeda." Juleha tersenyum kecil. "Mungkin karena aku akhirnya tidur." Di ruang tengah, ibu mertua duduk kaku di sofa, punggungnya tegak, tangan saling menggenggam. Ponselnya tergeletak di meja, layar menghadap ke bawah, seperti benda yang berbahaya jika disentuh. Suami Juleha berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. "Tehnya," kata Juleha pelan, meletakkan cangkir di depan ibu mertuanya. Perempuan itu menoleh cepat, lalu menatap Juleha dengan ragu. Tidak ada ucapan terima kasih, tetapi juga tidak ada nada merendahkan. Ia mengambil cangkir itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Suami Juleha berdeham. "Leha," katanya, berusaha terdengar biasa. "Soal kemarin." Juleha menatapnya, menunggu. "Kita bicara baik-baik saja," lanjutnya, "tidak perlu melibatkan orang luar." Juleha meletakkan sendok, menyandarkan tubuhnya ke meja.
Orang luar? Tanyanya tenang. Selama ini, siapa yang dianggap orang luar di rumah ini? Suaminya terdiam. Pertanyaan itu seperti cermin yang dipaksa dihadapinya. Ibu mertua mengalihkan pandangan, bibirnya mengatup rapat. Yang penting sekarang, ibu mertua akhirnya bersuara, semua ini jangan sampai melebar. Nada suaranya rendah, nyaris memohon. Juleha memperhatikan perubahan itu, bukan dengan puas, melainkan dengan kewaspadaan. Ia tahu, ketakutan seringkali melahirkan topeng baru. Menjelang siang, rumah kembali didatangi orang. Kali ini bukan ketukan di pintu, melainkan panggilan telepon yang membuat ibu mertua berdiri terlalu cepat. Wajahnya memucat, lalu memerah, lalu pucat lagi. Ia menjauh ke sudut ruang, berbicara dengan suara ditekan. Juleha tidak berniat mendengarkan, tetapi potongan kalimat itu tetap sampai ke telinganya. Ada penyebutan nama lama. Ada kata pemeriksaan. Ada permintaan waktu. Telepon ditutup. Ibu mertua berbalik, langkahnya goyah. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" katanya lirih, jauh berbeda dari sebelumnya. Juleha menatapnya. "Aku tahu apa yang selama ini kulakukan," jawabnya. "Aku diam. Dan itu salah." Suaminya mendekat, suaranya turun. "Kamu bisa hancurkan semua yang sudah kita bangun." "Yang dibangun di atas apa?" Juleha membalas. "Di atas tangan ibu yang gemetar? Di atas penghinaan yang dianggap biasa?" Kata-kata itu membuat ruangan terasa menyempit. Tidak ada yang menjawab. Keheningan menjadi saksi betapa rapuhnya fondasi yang selama ini mereka banggakan. Sore itu, Juleha mengajak ibunya duduk di teras, menghirup udara segar. Angin membawa aroma tanah basah. Ibunya menyandarkan kepala di kursi, tampak lebih tenang. "Kamu tidak marah?" tanya ibunya tiba-tiba. "Marah," jawab Juleha jujur. "Tapi aku lebih ingin ibu aman." Ibunya menghela napas panjang. Ibu tidak ingin jadi alasan perpecahan. Juleha menggenggam tangan ibunya. "Ibu bukan alasan. Ibu adalah alasan aku bertahan." Di dalam rumah, suara langkah tergesa terdengar. Suami Juleha keluar dengan ponsel di tangan. "Mereka minta bertemu lagi," katanya, panik terselubung di suaranya. "Besok." Ibu mertua menyusul, wajahnya tegang. "Kamu bilang apa pada mereka?" tanyanya kepada Juleha. "Aku bilang yang sebenarnya," jawab Juleha, "bahwa ibuku diperlakukan tidak manusiawi." Perempuan itu terhuyung sedikit, lalu duduk kembali. "Kamu tidak mengerti," gumamnya. "Ada hal-hal yang tidak boleh dibuka." Juleha mendekat, berjongkok di depannya. Justru karena selama ini ditutup, semuanya membusuk. Malam turun membawa ketegangan yang belum selesai. Saat makan malam, piring-piring tersusun rapi, tetapi tak ada selera. Setiap orang makan dengan pikiran masing-masing. Ibu mertua beberapa kali menatap ibunya Juleha, lalu menunduk lagi, seperti ingin berkata sesuatu tetapi tertahan oleh gengsi dan takut. Setelah makan, Juleha membersihkan meja. Untuk pertama kalinya, ibu mertua berdiri dan membantu mengangkat piring. Gerakannya kaku, tidak terbiasa. Juleha tidak mengomentari. Ia membiarkan perubahan itu terjadi tanpa sorak. Namun perubahan yang dipaksakan seringkali rapuh. Malam itu, ketika Juleha hendak tidur, pintu kamarnya diketuk pelan. Suaminya berdiri di sana, wajahnya kusut. "Kita bisa mulai dari awal," katanya. "Kita perbaiki pelan-pelan. Asal kamu hentikan ini." Juleha menatapnya lama. "Hentikan apa?" "Semua yang kamu mulai." Juleha menggeleng pelan. "Aku tidak memulai apa-apa. Aku hanya berhenti menutup mata." Suaminya menghela napas, frustrasi. "Kamu egois." Kata itu tidak lagi melukai. Juleha tersenyum tipis. "Mungkin. Tapi selama ini, siapa yang paling diuntungkan oleh keegoisanku untuk diam?" Suaminya tidak menjawab. Ia berbalik pergi dengan langkah berat. Juleha menutup pintu, bersandar sebentar. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa badai belum berlalu. Ia menatap ponselnya, membaca pesan singkat yang baru masuk. Isinya ringkas,
tetapi cukup membuat dadanya menghangat dan tegang bersamaan. Besok semuanya jelas. Ia mematikan layar, lalu masuk ke kamar ibunya, memastikan selimut terpasang rapi. Ia mencium kening perempuan yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Di luar, malam memeluk rumah dengan sunyi yang berat. Juleha tahu, esok hari bukan sekadar kelanjutan, melainkan titik di mana topeng-topeng akan jatuh sepenuhnya. Dan apapun yang terjadi, ia tidak lagi berdiri di sisi yang salah. Pagi datang dengan langit yang pucat, seolah matahari ragu untuk sepenuhnya muncul. Juleha sudah bangun sejak subuh. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang ibunya, mengamati wajah yang terlelap. Napas itu masih teratur, meski terdengar lebih pendek dari biasanya. Juleha membenarkan selimut, lalu merapikan bantal dengan gerakan pelan, takut membangunkan. "Hari ini kamu jangan ikut campur apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri, meski ia tahu itu bohong. Di ruang tengah, suara kursi diseret terdengar kasar. Ibu mertua mondar-mandir sejak pagi, sesekali berhenti di dekat jendela, menatap keluar seperti menunggu sesuatu yang tidak ia inginkan datang. Suami Juleha duduk dengan kedua siku bertumpu di lutut, jari-jarinya saling bertaut erat. Tidak ada percakapan di antara mereka. Ketegangan mengisi setiap sudut rumah, merayap seperti kabut yang menyesakkan. Ketukan di pintu terdengar, tepat setelah jam dinding berdentang pelan. Bukan ketukan ragu, melainkan tegas dan terukur. Juleha berdiri dari sisi ibunya, menoleh ke pintu kamar sejenak sebelum melangkah keluar. Pintu dibuka. 2 orang berdiri di luar. Penampilan mereka sederhana, namun sikapnya tidak memberi ruang untuk diabaikan. Percakapan dimulai tanpa basa-basi. Ada penyebutan nama lengkap. Ada penegasan tujuan. Ada permintaan untuk duduk dan berbicara dengan tenang. Ibu mertua mencoba tersenyum, senyum yang kaku dan cepat memudar. "Pasti ada salah paham," katanya, suara bergetar halus. "Salah paham bisa dijelaskan," jawab salah satu dari mereka, tenang. "Tapi kondisi di dalam rumah ini perlu dilihat langsung." Suami Juleha menoleh ke arah Juleha. Tatapannya campur aduk antara marah dan takut. Juleha tidak menghindar. Ia berdiri tegak, bahunya lurus. Tangannya dingin, tetapi langkahnya mantap saat ia mempersilakan mereka masuk. Rumah yang biasanya penuh suara kini seperti ruang pemeriksaan. Setiap sudut terasa disorot, meski tanpa lampu terang. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, dijawab dengan kalimat pendek, sebagian terpotong oleh keheningan yang panjang. Siapa yang mengurus pekerjaan rumah? Siapa yang memasak? Bagaimana kondisi kesehatan orang tua yang tinggal di sini? Ibu mertua menjawab sebagian, tetapi suaranya tidak sekuat biasanya. Beberapa kali ia berhenti, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan nada yang berubah-ubah. Suami Juleha lebih banyak diam, keringat dingin terlihat di pelipisnya. "Boleh kami bertemu dengan ibu yang bersangkutan?" tanya salah satu dari mereka. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Ibu mertua bangkit terlalu cepat. Dia sedang istirahat. Tidak perlu diganggu. Juleha melangkah maju. "Ibu saya di kamar belakang." Nada suaranya tenang, tetapi tegas. Ia berbalik, membuka pintu kamar ibunya dengan hati-hati. 2 orang itu mengikuti, menjaga jarak. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, ragu untuk ikut masuk. Di dalam kamar, ibunya terbangun, menatap wajah-wajah asing dengan kebingungan. Juleha menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, Bu," katanya lembut. Mereka ingin memastikan ibu baik-baik saja. Pertanyaan diajukan dengan nada sopan, pelan, disesuaikan dengan kondisi. Ibunya menjawab sebisanya. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Ia hanya bercerita apa adanya, tentang kebiasaan sehari-hari, tentang dingin di malam hari, tentang kelelahan yang sering ia anggap biasa. Setiap kata itu jatuh seperti beban di udara. Ibu mertua berdiri di luar, wajahnya semakin pucat. Suami Juleha memalingkan muka, rahangnya mengeras. Ketika pemeriksaan selesai, mereka kembali ke ruang tengah. Nada bicara berubah. Lebih tegas. Lebih langsung. "Ada indikasi penelantaran," kata salah satu dari mereka, tanpa emosi berlebihan. "Terutama terhadap orang lanjut usia." Ibu mertua terduduk.
Itu tidak benar, katanya cepat. Kami memberi tempat tinggal. Memberi tempat tinggal bukan satu-satunya ukuran, jawab mereka. Perlakuan dan kondisi juga diperhitungkan. Suami Juleha berdiri. Ini rumah kami, katanya, suara meninggi. Kami tidak pernah bermaksud. Maksud tidak menghapus akibat, potong suara itu tenang. Keheningan kembali turun. Juleha berdiri di sisi ibunya, melindungi dengan tubuhnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tahu, kata-kata kini tidak lagi miliknya. Keputusan disampaikan. Bukan hukuman dramatis. Bukan teriakan. Hanya rangkaian konsekuensi yang jelas. Pemeriksaan lanjutan. Pendampingan. Perubahan tanggung jawab. Dan satu hal yang membuat ibu mertua terisak tanpa suara. Untuk sementara, ibu akan dibawa ke tempat yang aman, kata mereka, menatap Juleha. Atau bersama pihak keluarga yang bisa memastikan perawatan layak. Juleha mengangguk. Saya siap. Ibu mertua menatapnya dengan mata merah. Kamu puas? Suaranya parau. Juleha menatap balik, tidak ada kebencian di sana. Aku lega. Kalimat itu sederhana, tetapi menghancurkan sisa kesombongan yang ada. Suami Juleha melangkah mundur, seolah baru menyadari bahwa sesuatu telah benar-benar berakhir. Persiapan dilakukan cepat namun tertib. Juleha mengemasi barang-barang ibunya. Pakaian sederhana. Obat-obatan. Foto lama yang selalu disimpan di bawah bantal. Ibunya menggenggam tangan Juleha erat, matanya berkaca-kaca. Kamu berani, bisiknya. Juleha tersenyum, meski air mata mengalir. Aku terlambat, tapi aku datang. Saat mereka melangkah keluar rumah, udara terasa berbeda. Lebih ringan. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, tubuhnya rapuh oleh kesadaran yang datang terlambat. Suami Juleha tidak mengejar. Ia hanya berdiri, memandang punggung mereka menjauh. Di dalam mobil, Juleha menatap ibunya yang bersandar lelah. Tangannya tidak lagi gemetar. Atau mungkin Juleha yang tidak lagi melihatnya dengan rasa bersalah yang sama. Puncak itu telah terlewati. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan runtuhnya tembok-tembok yang dibangun dari keegoisan. Dan di antara puing-puing itu, Juleha menemukan satu hal yang selama ini ia cari. Keberanian untuk memilih yang benar, meski harus kehilangan segalanya yang salah. Tempat itu tidak ramai, tetapi terasa hidup dengan caranya sendiri. Dindingnya bersih, jendelanya terbuka, dan udara pagi masuk tanpa izin, membawa bau dedaunan basah. Juleha duduk di kursi plastik di samping ranjang ibunya, mendengarkan suara langkah orang-orang yang berlalu di lorong. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya percakapan pelan dan sapaan sopan yang membuat dada Juleha terasa lapang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ibunya berbaring dengan posisi lebih nyaman. Selimut menutup hingga dada, bantal disusun rapi. Seorang perempuan parubaya masuk, memperkenalkan diri dengan suara hangat, memeriksa tekanan darah, menanyakan rasa nyeri, lalu tersenyum pada Juleha. Kondisinya stabil, katanya. Butuh istirahat dan perawatan rutin. Tidak boleh terlalu lelah. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Juleha, itu seperti pengakuan yang selama ini tidak pernah diberikan. Ia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu kembali duduk. Ibunya menoleh, matanya berkaca-kaca. Maafkan ibu, ucapnya pelan. Juleha menggeleng, menggenggam tangan itu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ibunya menarik napas panjang. Ibu merasa seperti beban. Juleha menunduk, menahan gelombang emosi yang naik tiba-tiba. Ibu adalah rumah. Kalau rumah retak, penghuninya yang harus memperbaiki. Ibunya tersenyum tipis. Senyum yang kali ini tidak dipaksakan. Hari itu berjalan dengan ritme baru. Juleha mengurus administrasi, menjawab pertanyaan, menandatangani beberapa berkas. Di sela-sela itu, ponselnya bergetar berkali-kali. Ia tidak langsung membuka. Ia tahu dari siapa. Ia tahu isinya. Ketika akhirnya ia melihat layar, namanya muncul berulang, disusul pesan-pesan singkat yang terpotong oleh waktu. Kita bicara. Kamu keterlaluan. Kamu menghancurkan keluarga. Juleha mengunci layar.
Ia meletakkan ponsel di tas tanpa membalas. Ada saatnya menjelaskan, dan ada saatnya menjaga jarak agar luka tidak semakin dalam. Hari itu, ia memilih yang kedua. Sore menjelang ketika ia duduk kembali di sisi ranjang ibunya. Ibunya tertidur lelap, napasnya teratur. Juleha memandangi wajah itu lama. Garis-garis usia masih ada, tetapi ketegangan di dahi berkurang. Ia merasa seperti baru saja mengangkat beban besar dari bahu yang ringkih itu. Di luar ruangan, suara langkah berhenti. Seorang lelaki berdiri di ujung lorong. Suaminya. Wajahnya tampak lelah, bukan karena perjalanan, melainkan karena kehilangan kendali yang tidak pernah ia pelajari caranya menghadapi. Kita perlu bicara, katanya, menahan suara. Juleha keluar, menutup pintu perlahan. Di sini bukan tempatnya. Kamu mengatur semuanya, lanjutnya, nada getir. Kamu membuat kami terlihat seperti monster. Juleha menatapnya, tidak lagi dengan amarah, melainkan dengan kejelasan. Aku tidak membuat apa-apa. Aku hanya berhenti menutupinya. Ia melangkah beberapa langkah menjauh, memastikan jarak aman. Aku minta satu hal. Hormati proses ini. Hormati ibuku. Suaminya menghela napas panjang. Ibu saya panik. Dia takut. Takut itu manusiawi, jawab Juleha. Tapi takut bukan alasan untuk menyakiti. Kata-kata itu membuat lelaki itu terdiam. Ada sesuatu yang retak di matanya, mungkin penyesalan, mungkin kemarahan yang tidak tahu harus ditujukan kemana. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu berbalik pergi. Malam datang dengan tenang yang asing. Juleha pulang ke tempat tinggal sementara yang telah disiapkan. Ruangannya sederhana, tetapi bersih dan sunyi. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu, lalu membaringkan diri tanpa menyalakan lampu. Di kegelapan, ia akhirnya menangis. Tangis yang tidak meledak, tetapi mengalir perlahan, membersihkan sisa-sisa rasa bersalah yang menempel. Keesokan harinya, kabar datang bertubi-tubi. Panggilan lanjutan. Jadwal pendampingan. Rencana perubahan tanggung jawab. Semua disampaikan dengan bahasa yang tenang dan prosedural. Tidak ada drama, hanya konsekuensi yang harus diterima. Ibu mertua mengirim pesan. Panjang. Penuh pembelaan. Penuh penyesalan yang bercampur kemarahan. Juleha membaca tanpa membalas. Ia tahu, membaca saja sudah cukup. Membalas hanya akan membuka kembali pintu yang baru saja ia tutup dengan susah payah. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas baru. Juleha datang pagi, pulang sore, menemani ibunya berjalan pelan di taman kecil. Mereka duduk di bangku kayu, mendengarkan burung, membicarakan hal-hal remeh yang lama hilang dari hidup mereka. "Apa kamu menyesal?" tanya ibunya suatu sore. Juleha menatap langit yang mulai menguning. "Tidak." "Takut?" "Sedikit." Ibunya tersenyum. Berani itu bukan tidak takut. Berani itu tetap berjalan meski takut. Kata-kata itu menancap dalam. Juleha memegang tangan ibunya lebih erat. Suatu malam, suaminya kembali menghubungi. Kali ini suaranya berbeda. Lebih rendah. "Aku tidak tahu caranya memperbaiki ini," katanya. Juleha menghela napas. Mulailah dengan mengakui bahwa ini rusak. Hening di seberang. Lalu suara itu berkata, "Aku minta waktu." "Ambil," jawab Juleha. "Aku juga." Panggilan berakhir tanpa janji. Dan itu tidak apa-apa. Hari demi hari, rumah lama mereka seperti bangunan yang ditinggalkan. Tidak runtuh, tetapi kehilangan fungsi. Juleha tidak lagi merindukannya. Ia merindukan ketenangan, dan ketenangan itu kini ia temukan di tempat yang tidak ia sangka. Pada suatu pagi, ibunya bangun dengan senyum lebih lebar. Tangannya tidak lagi gemetar saat memegang cangkir. Juleha memperhatikannya, hatinya menghangat. "Lihat," kata ibunya bangga. "Ibu kuat." Juleha tersenyum, air mata menggenang. Ibu selalu kuat. Di dalam keheningan yang damai itu, Juleha menyadari bahwa runtuhnya satu rumah tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, itu adalah kesempatan untuk membangun tempat tinggal yang lebih jujur, lebih aman, dan lebih layak disebut rumah.
Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, Juleha tidak lagi dihantui pertanyaan tentang salah atau benar. Ia hanya melangkah maju, dengan hati yang lebih ringan dan tangan yang tidak lagi ragu menggenggam masa depan. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Tidak lebih terang dari biasanya, tetapi terasa lebih jujur. Juleha membuka jendela dan membiarkan udara segar menyapu wajahnya. Ia berdiri cukup lama, menatap halaman yang masih basah oleh embun, lalu menghela napas perlahan. Ada banyak hal yang belum selesai, namun untuk pertama kalinya ia tidak merasa dikejar-kejar oleh ketakutan. Ia berangkat lebih awal. Di sepanjang jalan, pikirannya tidak lagi dipenuhi skenario buruk. Ia hanya memikirkan satu hal, menjaga ritme yang telah ia bangun. Ketika tiba, ibunya sudah duduk di kursi dekat jendela, membaca sesuatu dengan kacamata yang sedikit melorot. Juleha tersenyum melihat pemandangan itu. "Pagi," sapanya lembut. Ibunya menoleh. "Pagi, kamu kelihatan segar." Juleha tertawa kecil. "Mungkin karena tidurku nyenyak." Ibunya mengangguk, seolah mengerti makna di balik kalimat itu. Mereka menghabiskan waktu dengan obrolan ringan. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu yang menyakitkan, tidak ada tudingan. Hanya cerita tentang cuaca, tentang burung yang datang ke jendela, tentang rasa teh yang hari ini sedikit lebih pahit. Menjelang siang, seseorang datang membawa kabar. Bukan kabar buruk, bukan pula kabar menggembirakan secara dramatis. Kabar itu netral, prosedural, dan justru karena itu terasa menenangkan. Ada penyesuaian yang akan dilakukan, ada evaluasi lanjutan, ada kepastian bahwa langkah yang diambil Juleha berada di jalur yang benar. Ia mengangguk, mencatat, bertanya seperlunya. Sikapnya tenang, tidak lagi defensif. Ia tahu posisinya kini berbeda. Ia tidak sedang melawan siapapun, ia sedang merawat sesuatu yang berharga. Ketika ia keluar ruangan, ponselnya bergetar. Nama itu muncul lagi. Ia menatap layar beberapa detik sebelum menjawab. "Kita bertemu," suara di seberang terdengar hati-hati. "Kapan?" tanya Juleha. "Sekarang, kalau bisa." Juleha menimbang. Ia melihat pintu ruangan ibunya yang tertutup rapat. Ia memastikan semuanya aman. "Di tempat umum," katanya akhirnya. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil yang sunyi. Tidak banyak orang. Meja-meja tersusun rapi, musik pelan mengalun di latar. Suaminya sudah duduk lebih dulu, kedua tangannya saling bertaut. Wajahnya tampak lebih tua, seolah beban yang ia pikul akhirnya menuntut balasan. "Aku sudah bicara dengan ibu," katanya tanpa basa-basi. "Dia tidak baik-baik saja." Juleha menatapnya tanpa emosi berlebih. "Apa maksudmu?" Dia merasa ditinggalkan. Lanjutnya, dia tidak mengerti kenapa semuanya berubah. Juleha menghela napas. Yang berubah bukan semuanya. Hanya kebiasaan buruk yang tidak lagi dibiarkan. Kalimat itu membuat lelaki di hadapannya terdiam. Ia menunduk, mengusap wajah. "Aku salah," katanya lirih. "Aku membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh." Juleha mendengarkan. Tidak menyela. Tidak pula menguatkan. Ia membiarkan kata-kata itu berdiri sendiri. "Aku ingin memperbaiki," tambahnya. "Tapi aku tidak tahu dari mana." "Mulai dari mendengar," jawab Juleha. "Bukan untuk membantah, tapi untuk memahami." Hening kembali menyelimuti meja mereka. Di luar, seseorang tertawa, cangkir berdenting, kehidupan berjalan seperti biasa. Juleha merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Bukan karena semuanya selesai, tetapi karena setidaknya satu pintu tidak lagi terkunci rapat. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji muluk. Hanya sebuah kesepakatan sederhana untuk berjalan lebih pelan. Juleha tidak berharap banyak. Ia belajar bahwa harapan yang terlalu tinggi seringkali berubah menjadi kekecewaan. Yang ia jaga kini adalah batas. Hari berganti. Ibunya semakin kuat. Jalannya lebih mantap, suaranya lebih stabil. Juleha menyaksikan perubahan itu dengan rasa syukur yang tenang. Setiap kemajuan kecil terasa seperti kemenangan yang layak dirayakan, meski tanpa pesta. Suatu sore, ibunya memanggilnya. "Kamu lelah?" tanyanya. Juleha tersenyum. "Sedikit. Tapi lelah yang baik."
Ibunya mengangguk. Ibu bangga. Dua kata itu membuat mata Juleha berkaca-kaca. Ia menunduk, menyembunyikan getar di bibirnya. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Justru itu, jawab ibunya, tidak semua orang berani. Malam itu, Juleha berjalan sendirian di taman kecil. Lampu-lampu menyala temaram, daun-daun berdesir pelan. Ia duduk di bangku, menatap langit yang tidak sepenuhnya gelap. Ada bintang-bintang yang berani menampakkan diri meski cahaya kota berusaha menenggelamkannya. Ia memikirkan rumah lama. Tentang suara piring, tentang bentakan, tentang diam yang menyesakkan. Kenangan itu masih ada, tetapi tidak lagi menggenggamnya. Ia bisa mengingat tanpa tenggelam. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari ibu mertuanya. Tidak panjang. Tidak defensif. Hanya satu kalimat yang mengejutkan. Aku ingin belajar memperbaiki diri. Juleha menatap layar lama. Ia tidak langsung membalas. Ia menarik napas, lalu mengetik perlahan. Kita bisa mulai dengan saling menghormati. Pesan terkirim. Ia menutup ponsel. Hatinya berdebar, tetapi tidak cemas. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada hari-hari sulit, mungkin konflik baru. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian dan tidak lagi rapuh seperti dulu. Ketika ia kembali ke kamar, ibunya sudah tertidur. Juleha duduk di samping ranjang, membenarkan selimut. Ia memandangi wajah itu dengan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Terima kasih, bisiknya pelan, entah pada siapa. Di luar, malam bergerak perlahan menuju pagi. Dan Juleha, dengan langkah yang kini lebih mantap, bersiap menyambut hari berikutnya tanpa rasa takut yang dulu selalu mengintai. Pagi itu hujan turun pelan, seperti ragu untuk benar-benar membasahi bumi. Juleha berdiri di balik jendela, memandangi titik-titik air yang berlari di kaca. Ada rasa tenang yang aneh di dadanya, tenang yang tidak lahir dari kepastian, melainkan dari penerimaan. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali seperti dulu, dan justru disitulah ia menemukan keberanian. Ibunya sudah bangun lebih awal. Ia duduk di tepi ranjang, merapikan selimutnya sendiri, lalu menoleh saat Juleha masuk membawa air hangat. Kamu kelihatan banyak pikiran, kata ibunya lembut. Juleha tersenyum tipis. Sedikit, tapi bukan yang buruk. Ibunya mengangguk, menerima jawaban itu tanpa desakan. Kadang hidup memang begitu. Pikiran datang bukan untuk ditolak, tapi untuk didengarkan. Juleha membantu ibunya berdiri, lalu mereka berjalan perlahan menyusuri lorong. Langkah ibunya kini lebih stabil, meski masih berhati-hati. Setiap langkah itu terasa seperti bukti bahwa keputusan yang diambil Juleha bukanlah kesalahan. Hari itu ada pertemuan lanjutan. Bukan pertemuan yang menegangkan, melainkan percakapan yang menuntut kedewasaan. Juleha duduk dengan sikap tegak, matanya fokus, suaranya jelas. Ia tidak lagi merasa kecil atau terintimidasi. Ia tahu haknya, dan ia tahu batasannya. Di sela percakapan, ponselnya kembali bergetar. Kali ini ia tidak langsung menghindar. Ia menunggu hingga semuanya selesai, lalu membuka pesan itu di koridor yang sepi. Aku ingin bertemu bersama, tulis suaminya. Dengan ibu. Dengan kamu. Juleha membaca berulang. Ia tidak langsung menjawab. Ia pulang dengan pikiran penuh, tetapi tidak sesak. Ia menemani ibunya makan malam, mendengarkan cerita-cerita lama yang diceritakan ulang dengan sudut pandang baru. Ada tawa kecil di sana, ada jeda yang tidak canggung. Malam semakin larut ketika Juleha akhirnya duduk sendiri. Ia menatap layar ponsel, lalu mengetik pelan. Kita bisa bertemu, tapi dengan aturan yang jelas. Jawaban datang tidak lama kemudian. Aku setuju. Hari pertemuan itu tiba dengan udara yang berat. Langit mendung, seolah ikut menimbang apa yang akan terjadi. Mereka bertemu di ruang netral, tempat yang tidak memihak siapapun. Juleha datang bersama ibunya. Ibunya mengenakan pakaian sederhana, rambutnya disisir rapi. Ada ketegangan di wajahnya, tetapi juga tekad. Suaminya sudah menunggu, bersama ibu mertuanya. Perempuan itu tampak berbeda. Tidak lagi dengan sorot mata yang tajam dan dagu terangkat. Bahunya sedikit turun,
langkahnya ragu. Saat pandangan mereka bertemu, ada jeda panjang yang penuh makna. Tidak ada yang langsung bicara. Keheningan itu berat, namun perlu. Akhirnya, ibu mertua membuka suara, suaranya tidak setegar dulu. "Aku salah," katanya singkat, tetapi bergetar. "Aku tidak tahu caranya meminta maaf." Ibunya Juleha menatap perempuan itu lama. Juleha merasakan genggaman tangan ibunya mengencang, lalu perlahan mengendur. "Maaf tidak menghapus luka," jawab ibunya tenang. "Tapi bisa menjadi awal." Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang terdiam. Suaminya menunduk, mengusap wajah. Juleha memperhatikan dengan hati-hati. Ia tidak ingin terhanyut oleh emosi sesaat. Pembicaraan berlanjut dengan tertatih. Tidak semua kata terasa manis. Ada pengakuan yang menyakitkan, ada pembelaan yang setengah hati. Namun ada juga usaha, meski belum sempurna. Juleha sesekali menyela, memastikan batas tetap terjaga. Ia tidak lagi diam demi menjaga kedamaian palsu. Ketika pertemuan berakhir, tidak ada pelukan atau air mata dramatis. Mereka berpisah dengan langkah pelan dan wajah lelah. Namun ada sesuatu yang berubah. Bukan hubungan yang tiba-tiba pulih, melainkan kesadaran bahwa semuanya telah terlihat apa adanya. Dalam perjalanan pulang, ibunya memecah keheningan. "Kamu tidak menyesal mengajakku?" Juleha menggeleng. "Tidak. Aku ingin ibu didengar." Ibunya tersenyum kecil. "Terima kasih." Malam itu, Juleha duduk lama di samping ibunya yang sudah tertidur. Ia memikirkan jalan yang telah ia tempuh. Tentang ketakutan yang dulu menahannya, tentang keberanian yang tumbuh perlahan. Ia sadar, memutus siklus tidak selalu berarti memutus hubungan. Kadang, itu berarti mengubah cara berdiri di dalamnya. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan. Tidak ada perubahan drastis, tetapi ada konsistensi. Suaminya mulai datang dengan sikap berbeda. Ibu mertuanya tidak lagi memerintah, melainkan bertanya. Tidak selalu berhasil, tidak selalu tulus, tetapi cukup untuk menunjukkan usaha. Juleha menjaga jarak yang sehat. Ia tidak membuka pintu terlalu lebar, tetapi juga tidak menguncinya rapat. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan bertahan tanpa suara, melainkan pada keberanian berkata cukup. Suatu sore, ibunya duduk di sampingnya, memandang matahari yang hampir tenggelam. "Hidupmu tidak akan mudah," katanya. Juleha tersenyum. "Aku tahu. Tapi kamu tidak sendirian." Juleha mengangguk, menahan rasa haru yang mengembang di dada. Ia menatap langit yang berubah warna, merasa lebih siap dari sebelumnya. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena ia telah menemukan pijakan di dalam dirinya sendiri. Dan disitulah Juleha berdiri, di ambang akhir dari satu perjalanan panjang, bersiap melangkah ke bab terakhir hidupnya dengan mata terbuka dan hati yang tidak lagi takut terluka. Pagi terakhir itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada gemuruh, tidak ada peristiwa besar yang mengumumkan perubahan. Hanya cahaya matahari yang masuk perlahan melalui celah jendela, menyentuh lantai, lalu berhenti di kaki ranjang ibunya. Juleha terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan gelisah, bukan pula waspada. Ia merasa utuh. Ibunya sudah terjaga. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya bersih tanpa rias apapun. Ia duduk tegak, menatap keluar jendela, seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Pagi," kata Juleha pelan. Ibunya menoleh dan tersenyum. Senyum itu kini tidak lagi rapuh. "Pagi. Udara hari ini ringan." Juleha mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Ia membantu ibunya berdiri, lalu mereka berjalan perlahan, langkah demi langkah, menuju halaman kecil. Burung-burung bertengger di pagar, berkicau tanpa peduli pada masa lalu siapapun. Hari itu adalah hari kepulangan. Bukan kembali ke rumah lama, tetapi menuju tempat baru yang telah mereka siapkan bersama. Tempat yang tidak besar, tidak mewah, namun tenang. Rumah yang tidak dibangun dari tuntutan, melainkan dari kesepakatan dan saling menjaga. Juleha mengemas barang-barang terakhir dengan hati-hati. Setiap lipatan pakaian, setiap benda kecil, terasa seperti menutup satu fase hidup. Tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan.
Hanya rasa syukur karena akhirnya ia berani memilih. Ketika mereka tiba di rumah baru itu, ibunya berhenti sejenak di ambang pintu. Tangannya menyentuh kusen, matanya berkaca-kaca. "Boleh ibu masuk?" tanyanya lirih, seolah takut ruang itu akan menolaknya. Juleha tersenyum. "Ini rumah ibu." Ibunya melangkah masuk, napasnya bergetar. Ia duduk di kursi dekat jendela, memejamkan mata sebentar. Ketika ia membukanya kembali, ada ketenangan yang menetap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sederhana. Pagi diisi dengan memasak ringan, siang dengan membaca atau menyiram tanaman, sore dengan berbincang tanpa beban. Juleha kembali bekerja, tetapi kini ia pulang dengan perasaan aman. Tidak ada suara tinggi yang menyambutnya. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya rumah yang menunggu. Hubungannya dengan suami berjalan di jalur yang berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak lagi terikat oleh kewajiban buta, melainkan oleh komunikasi yang jujur. Ada jarak yang disepakati, ada batas yang dihormati. Tidak semua hari berjalan mulus, tetapi tidak ada lagi luka yang dibiarkan menganga. Suatu sore, suaminya datang berkunjung. Ia berdiri canggung di ruang tamu, memandang sekeliling. "Rumah ini terasa damai," katanya pelan. Juleha mengangguk, karena tidak ada yang dipaksa. Ia menoleh pada ibunya yang sedang menyeduh teh. Ibunya mengangguk kecil, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tidak ada dendam di sana, hanya kehati-hatian yang bijak. Ibu mertua tidak sering datang, tetapi ketika ia datang, sikapnya berbeda. Lebih tenang, lebih mendengar. Ia tidak lagi memberi perintah, hanya bertanya, lalu menerima jawaban tanpa menyela. Perubahan itu tidak sempurna, tetapi nyata. Suatu malam, setelah semua tamu pulang, Juleha duduk sendiri di teras. Angin malam menyentuh kulitnya lembut. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Tentang malam-malam penuh air mata, tentang keputusan yang membuatnya gemetar, tentang panggilan yang mengubah segalanya. Ia menyadari satu hal penting. Ia tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Ia hanya memilih untuk melindungi. Dan dalam perlindungan itu, ia menemukan dirinya kembali. Ibunya keluar membawa selimut. "Jangan kedinginan," katanya. Juleha tersenyum. "Aku baik-baik saja." Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu sudah menjadi perempuan yang kuat." Juleha menatap ke depan. "Aku belajar dari ibu." Ibunya tertawa pelan. "Tidak, kamu melampauku." Mereka terdiam, menikmati malam yang tenang. Tidak ada kata-kata besar tentang pengorbanan atau kemenangan. Yang ada hanya kesadaran bahwa hidup tidak selalu tentang bertahan, tetapi tentang memilih dengan jujur. Beberapa waktu kemudian, Juleha berdiri di depan cermin. Ia melihat bayangan dirinya sendiri. Tidak ada lagi mata yang redup, tidak ada bahu yang terkulai. Ia melihat seorang perempuan yang tahu nilainya, yang berani berkata cukup, yang memilih kasih tanpa mengorbankan martabat. Ia tersenyum pada bayangan itu. Di luar, lampu rumah menyala hangat. Di dalam, ibunya tertawa kecil menonton sesuatu yang sederhana. Dunia tidak berubah drastis. Namun bagi Juleha, segalanya telah menemukan tempatnya. Dan di rumah yang dibangun dari keberanian, Juleha akhirnya pulang sepenuhnya.